betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Karena saya sudah uji ini 6 bulan dan alhamdulillah 100% manfaatnya. Siapa tak kenal sosok Ustadz Adi Hidayat? Ustadz ini dikenal dengan Ustadz yang cerdas, santun, fokus, dan detail. Bahkan ia hafal halaman hingga posisi kitab yang sedang diajarkan pada jemaahnya. Turunlah Quran surah 35 Fatir ayat 27 sampai 29. Baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat memberikan kabar gembira bahwa ia telah menemukan cara mengatasi wabah yang terjadi saat ini. Hebatnya lagi, beliau menemukan hal tersebut melalui riset dengan rujukan Al-Quran dan hadis. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Tak hanya itu saja, dalam melakukan riset, beliau telah berkonsultasi dengan 9 direktur rumah sakit, beberapa pakar, serta beberapa kolega yang terkena penyakit COVID-19. Saya sudah Zoom dengan 9 direktur rumah sakit, dengan pakar-pakar juga, dan kita support juga kepada bahkan beberapa kolega yang terkena COVID juga. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bagaimana sejarah wabah, cara menyikapi wabah, bahkan beliau menjelaskan bahwa Cina lebih dulu menjalankan beberapa anjuran Nabi. Tahukah teman-teman, saat terjadi COVID ini, mereka sudah mempraktekkan apa yang didorongkan bahkan oleh Nabi jauh-jauh hari sebelumnya. Di sisi lain, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa yang beliau temukan bukanlah obat, karena obat harus melalui uji klinis. Beliau menyebutkan bahwa ini disebut tibun nabawi atau pengobatan ala Rasulullah. Ya, saya tidak katakan obat ya, karena obat harus ada uji klinis. Saya katakan herbal nabawi, gitu kan? Ini apa namanya? Prophetic healing ya. Jadi pendekatan dari tibun nabawi. Selain itu, Ustadz Adi Hidayat telah merinci dan mencari gejala-gejala COVID-19 dalam hadis-hadis, dan ternyata terdapat cara pengobatan secara herbal yang mencakup gejala-gejala tersebut. Ya, mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya. Saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Menurutnya, bahan herbal tersebut tersedia hanya di 2 tempat, yaitu Himalaya dan Saudi bagian timur. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia, di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian, dan itu Alhamdulillah ada. Ustadz Adi Hidayat mempersilahkan jika negara atau pihak manapun membutuhkan dan menguji hasil risetnya di laboratorium. Serta jika benar bermanfaat, dia akan menyerahkan sepenuhnya untuk negara tanpa biaya sepeser pun. Akan tetapi, Ustadz Adi Hidayat meminta untuk mencantumkan sumber risetnya, yaitu hadis-hadis Nabi. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji, dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Menanggapi temuan Ustadz Adi Hidayat itu, seorang tokoh yang merupakan founder Ikhlas Foundation, Hani Kristianto, mengungkap nama obat herbal COVID-19 dalam postingannya melalui Instagram @HaniKristianto. Kasus COVID di Saudi sangat jauh menurun, banyak yang sembuh berkat tibun nabawi, jelasnya. Hani mengatakan, obat herbal itu disebutkan dalam kitab pengobatan dari As-Sa'ud dengan Ustul Hindi dan Ustul Bahri yang bersumber dari hadis Nabi berikut. Telah menceritakan kepada kami Shodaqah bin Al-Tadr, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah. Dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ummu Qais binti Mihsan berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, gunakanlah dahan kayu India karena di dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit atau racun, diantaranya adalah radang penyakit paru. Ibnu Sam'an dalam hadisnya,
Karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, diantaranya adalah radang penyakit paru. Dengan masifnya pandemik di Indonesia yang tak kunjung usai, akankah aparat negara mendengarkan kabar baik ini? Ataukah malah tutup telinga dan malah sibuk merubah istilah saja? Kita tunggu tanggapan mereka tentang hal ini.